Hai, perkenalkan nama saya Rania Siatu Siva. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia. Yuk, lanjut aja. Apa saja dampak ekonomi dari pandemi virus corona? Di Indonesia, dampak terbesar adalah di perekonomian. Kita bisa melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa China adalah negara yang berpengaruh besar sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan kebutuhan pokok di Indonesia. Oleh karenanya, pada akhirnya kita melihat beberapa kebutuhan kita berdampak kelangkaan. Jika penurunan ekonomi di Cina mencapai 1%, maka di Indonesia akan mencapai 0,2%. Itu sangat berpengaruh bagi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya di Indonesia. Kelangkaan dari impor bahan baku yang utama itu akan mengkontraksi kemampuan industri berproduksi kemudian menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya bisa jadi dalam jangka waktu yang begitu lama ini akan berdampak pula secara negatif. Pada sektor keuangan ada dampak dari capital outflow dan capital universal yang cukup signifikan. Dalam waktu beberapa pekan terakhir kita bisa melihat ISG sudah masuk zona merah dan diikuti dengan beberapa negara maju lainnya. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, salah satunya dengan menurunkan suku bunga The Fed dan memulai era baru dalam pasar. Pasar juga mengalami kepanikan, kita melihat ISG kita cenderung berada pada zona merah. Pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Ada kalanya perekonomian suatu negara mengalami masa redup, di mana tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk dan krisis. Di saat inilah kebijakan fiskal mengalami peranan dengan menurunkan atau mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Perekonomian bisa berangsur membaik. Logikanya, jika pemungutan pajak berkurang, maka pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak banyak tersita untuk beban pajak, sehingga daya beli masyarakat bisa terdongkrak naik. Sementara kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penerapan suku bunga. Pada prinsipnya, penerapan kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan dengan keseimbangan eksternal, yaitu neraca pembayaran internasional. Pengertian produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Produk domestik bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam usaha negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk nasional bruto, yaitu PBD ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi atau tenaga kerja dan modal milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia.